yang baru bagi dia, urapannya penuhiku, bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku
semua nyatakan musim baru di sini mengisytiharkan kemenangannya memerintah bersama. Tiap batu penjuru dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasamu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Bersama-sama berikan kemuliaan pada Tuhan kita. Mari semua jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Tiada yang dapat ku katakan saat ku berjauhan denganmu. Merasa gagal dan hilang tempat untuk bersandar. Ajaib sungguh perbuatanmu, menopang
denganmu. Merasa gagal dan hilang tempat untuk bersandar. Ajar kau Tuhan, perbuatanmu. Haleluya. Tolongku saat terjatuh, kau hadir setiap waktu
Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita bisa kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa sebentar ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan telah melawat saudara. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, kita juga ingin mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berilah dari hatimu, saudaraku. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk uang persembahan kita dan juga firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur lewat hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan sebentar. Dan Engkau telah melawat kami Tuhan, Engkau memulihkan kami, Engkau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, sebentar juga kami mau memberi yang terbaik kepada-Mu. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami tabur Tuhan dari hati kami, maka kami akan menuai hal yang berganda yang Engkau akan berikan buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan Tuhan firman-Mu yang kami akan dengar sebentar, dan biarlah firman ini akan membuat kami bisa terus bertumbuh, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita terus berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Dan kita tahu bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu harus dialami oleh setiap orang. Supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa tahu bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu saudaraku, bahwa lewat kematian Tuhan dan lewat kebangkitan Tuhan, Ia memberikan kita satu posisi yang luar biasa. Yaitu sebagai imamat yang rajani. Amin. Dan sekarang kita sebagai satu bangsa, sebagai imamat yang rajani, kita harus bergerak bersama-sama untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam posisi yang Tuhan telah percayakan buat saudara. Dan posisi itu adalah sebagai rajani, di mana saudara adalah anak-anak raja, saudara harus melayani dia di dalam kerajaannya. Sebelum itu saudaraku, mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita telah mengalami kuasa kebangkitan. Dan Tuhan telah memilih saudara sebagai bangsa yang terpilih. Dan melalui kematian Tuhan dan kebangkitannya, kita dijadikan satu bangsa yang kudus. Dan Tuhan juga berkata bahwa kita juga adalah milik kepunyaannya sendiri. Bangsa kepunyaan sendiri, tujuannya adalah untuk menyatakan perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Makanya saudaraku yang siman dalam Tuhan, satu hal yang harus kita mengerti, hari ini adalah setiap saudara dan saya memiliki posisi sebagai seorang raja. Amin. Sebagai seorang raja, imamat yang rajani. Jadi saudaraku yang siman dalam Tuhan, apapun yang saudara kerjakan hari ini, kerjakanlah itu sebagai di mana saudara sebagai raja ataupun posisi yang rajani, untuk melayani Dia melalui panggilan kita di dalam rumah Tuhan. Amin. Jadi setiap kita di sini melayani Dia di dalam rumahnya. Dan setiap kita memiliki kedudukan, panggilan sebagai seorang raja, dan kita harus melayani. Tujuannya adalah supaya kita bisa membawa transformasi, membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan dan memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Di dalam gereja kita melayani dalam posisi apapun yang Tuhan telah letakkan kita sebagai raja. Kita harus melayani dengan sikap hati seorang raja. Dan ini sangat penting, pemikiran kita harus memiliki pemikiran kerajaan Tuhan. Pemikiran sebagai seorang raja. Amin. Jangan sikit-sikit komplain, jangan sikit-sikit meracu, jangan sikit-sikit tidak puas hati saudaraku. Makanya kita dipanggil menjadi raja untuk melayani Dia, untuk membawa transformasi, perubahan yang besar. Bukan saja kepada gereja, tetapi kepada masyarakat yang ada di luar sana. Amin saudaraku, ini sangat penting sebagai imamat yang rajani. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, di dalam gereja,
Ada juga orang-orang yang masih memiliki cara pandang sendiri tentang Tuhan, tentang kerajaan Tuhan. Akhirnya mereka tidak mau melibatkan diri langsung di dalam apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui gerejanya. Biasanya anak-anak muda saudaraku, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pandangan sendiri. Sehingga ramai di antara mereka tidak mau melibatkan diri dalam gereja. Tidak mau melibatkan diri dalam pemerintahan Tuhan. Maka mereka inilah harus dibicarakan tentang pentingnya kuasa kebangkitan, pentingnya memiliki nilai kerajaan Tuhan, memiliki nilai sebagai seorang raja untuk mereka bisa melayani Tuhan di dalam rumahnya, di dalam kerajaannya. Ini sangat penting saudaraku, karena ramai orang Kristen tidak mengerti. Mereka ini adalah imamat yang rajani. Mereka tidak mengerti tentang posisi mereka. Sehingga ramai orang Kristen tidak berminat untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Jika ini berlaku di dalam rumah Tuhan hari ini, pemikiran mereka hanya memikirkan diri sendiri. Apa yang berlaku saudaraku, sudah pasti gereja akan berada di dalam keadaan kematian. Gereja tidak bisa bangkit. Adanya pemberontakan, adanya ketidakpuasan hati, adanya perpecahan, adanya iri hati saudaraku. Makanya sebagai imamat yang rajani yang telah merasakan, yang telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita perlu bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan pemikiran-pemikiran yang kepentingan diri sendiri. Kita perlu kalahkan dengan kuasa kebangkitan, supaya setiap kita bisa melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai posisi di dalam rumah Tuhan sebagai imam yang rajani. Ini sangat penting saudaraku. Kita perlu bangkit, kalahkan kejahatan. Bangkit, kalahkan kematian. Kematian rohani, kematian pikiranmu yang tidak mau bekerja sama membangun rumah Tuhan. Ada satu cerita saudaraku di dalam Perjanjian Lama tentang sejarah, di mana pada waktu itu Mordekai datang berjumpa dengan Ratu Esther, karena pada waktu itu dia mendengar Haman sedang merancang satu perkomplotan untuk membunuh bangsa Yahudi. Dan terdengarlah perancangan ini sampai ke telinga Mordekai. Apa yang berlaku saudaraku? Pada waktu itu orang-orang Yahudi sangat sedih karena mereka tahu bahwa waktunya hampir tiba di mana mereka akan dibunuh oleh orang-orang Haman pada waktu itu. Dan Mordekai saudaraku pada waktu itu dia mengambil keputusan untuk berkabung dan duduk dekat pintu gerbang istana. Dan untuk memperlihatkan kepada Ratu Esther, untuk memberitahukan, lihat Ratu Esther, bangsamu, orang-orang Yahudi sedang dalam perkabungan, dan mereka sebentar lagi akan dibunuh oleh Haman dan juga orang-orangnya di atas penipuan Haman kepada raja pada waktu itu. Akhirnya saudaraku, apa yang berlaku, Mordekai, dia datang untuk memberitahukan apa yang sedang berlaku kepada bangsanya. Di mana kalau kita lihat di sini saudaraku, Mordekai mengambil keputusan ini di dalam posisinya sebagai rajani, sebagai orang-orang yang harus berbicara kepada Ratu Esther untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Kalau kita baca dalam Esther pasal 4 yang ke-12 hingga yang ke-16, Esther 4:12 hingga yang 16 bunyi firman Tuhan. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kiranya karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja sebagai orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini seperti engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat ke-15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan
Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayang pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun perlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Untuk kita bertindak di dalam suatu keadaan. Mungkin hal itu berlaku di dalam gereja. Dan kalau kita lihat ini berlaku di istana, di perkerangan Susan. Pada waktu itu bangsa Israel mau kena bunuh. Sangat penting sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu mendapatkan informasi yang tepat. Makanya ketika Mordekai datang berjumpa dengan Esther, untuk pertama kali Esther memberikan jawaban yang agak tidak memihak kepada Mordekai. Karena dia tahu bahwa kalau dia pergi berjumpa raja tanpa perkenan daripada raja. Dan hal ini juga dia sedang melanggar undang-undang kerajaan di situ pada waktu itu. Dan jika dia langgar, hukumannya adalah hukuman mati. Akhirnya Mordekai memberitahukan tentang hal ini sangat-sangat serius. Kalau kamu tidak membantu orang lain, ataupun Tuhan akan menyuruh orang lain untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, Mordekai katakan kepada Esther, mungkin hari ini engkau diberikan kedudukan sebagai ratu, engkau harus berbicara kepada raja tentang hal ini. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, di dalam gereja juga sama. Kita perlu mendapat informasi yang tepat untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jika kita sama-sama, kita tidak bertanya bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Sama juga kalau kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa tentang gereja, berdoa tentang kota kita, negeri kita, negara kita. Kalau kita tidak mendapat informasi yang tepat tentang apa yang kita doakan, saudaraku, pasti kita hanya berdoa mengikut apa yang kita rasa, mengikut kepentingan diri sendiri, mengikut hanya berdoa untuk keluarga kita sendiri. Gereja, kita doakan gereja hanya doakan secara umum, bukan secara tepat. Makanya kita perlu mendapatkan informasi yang tepat supaya kita tahu dengan tepat tentang keperluan gereja. Makanya Esther, saudaraku, perlu mendapat informasi yang tepat dari Mordekai untuk diberitahukan kepada raja. Pak saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ingat, setiap kita diberikan kedudukan sebagai raja. Ketika kita mendengar orang lain coba, contoh memecahkan gereja, ataupun ada yang mengatakan hal yang buruk tentang gereja, ada yang mengatakan hal yang buruk tentang pelayanan dalam gereja. Saudara dan saya sebagai orang yang berada dalam kedudukan sebagai seorang raja, apa yang saudara harus lakukan? Kita harus berterus terang, kita harus menegur, kita harus memberitahukan hal ini kepada orang lain. Kalaulah orang lain itu mungkin buat kita, saudaraku, susah kita tegur. Dan saudara bukan orang yang sesuai untuk menegur orang tersebut. Pakailah atau beritahukanlah kepada orang yang kamu rasa orang itu bisa menegur orang ini. Maka gunakan hal itu, saudaraku. Sama seperti Mordekai. Mordekai tidak bisa langsung berbicara kepada raja karena kedudukannya. Tetapi Mordekai bisa berbicara kepada Esther untuk memberitahukan raja tentang apa yang sedang terjadi kepada bangsa Yahudi. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita harus seperti Mordekai untuk memberitahukan hal yang sedang berlaku yang memberikan kesan negatif kepada gereja, supaya janganlah kita hanya mementingkan diri sendiri. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam rumah Tuhan. Kita tahu bahwa hal ini bisa merosakkan hubungan antara satu dengan yang lain. Bisa menghancurkan perpaduan di dalam gereja. Bisa membuat orang lain saling salah paham. Sehingga saudaraku adanya perpecahan secara dalaman, secara diam-diam saudaraku. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu memberitahukan, kita perlu mengatasi masalah ini. Kita perlu bertindak segera
untuk supaya gereja ini tetap bisa kukuh dan bersatu dan tidak membawa kematian di dalam kerohanian setiap jemaat Tuhan yang datang beribadah. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita baca di dalam Esta pasal 4 ayat yang ke-12 hingga yang ke-16. Bunyi firman Tuhan. Ketika disampaikan orang kepada Esta itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esta. Janganlah kiranya engkau diam di istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru pada saat ini sebagai ratu, maka Esta ayat ke-15 mungkin justru untuk saat ini seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu, maka Esta menyuruh memberi jawab ini kepada Mordekai. Amin. Sebagai orang yang berada pada kedudukan rajani, jika kita melihat ada masalah sedang terjadi, jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya duduk berdiam. Kita tidak bisa berdiam diri. Ketika kita mendengar hal yang negatif, kita perlu tanggapi dengan segera. Kita perlu selesaikan dengan segera. Jangan egois, jangan katakan, itu urusannya, saya urus diri saya sendiri. Yang penting saya datang ke gereja. Walaupun hal ini berlaku dalam gereja, kita tidak mau berusaha untuk menyelesaikan masalah itu ketika kita mendengar. Maka saudaraku, jangan berdiam diri. Itulah sebabnya Mordekai memberitahu Esta bahwa jika dia berdiam diri akan masalah ini, ingat, Mordekai memberitahu Esta, ingat bahwa Tuhan juga pasti akan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel dari pihak yang lain jika engkau tidak membantu bangsa Israel. Maka saudaraku, ini sangat penting. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus melakukan bagian kita. Dan kita tidak bisa melarikan diri. Dan jangan berpikir egois. Dan jika saudara tidak melakukan, Tuhan akan memakai orang lain untuk melakukan hal tersebut. Yang seterusnya, sebagai orang yang berada dalam posisi rajani di dalam rumah Tuhan, kita perlu mengetahui bahwa ada batas waktu bagi kita untuk bertindak. Jangan tunggu saudaraku. Kalau hal itu harus diselesaikan pada hari itu, kita harus selesaikan. Jangan kita tangguh. Akhirnya masanya yang perlu kita lakukan sudah lewat. Dan kita sudah tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Jadi jangan menunggu sampai terlambat. Jika masa itu telah sampai, kita harus bertindak. Jika kita tidak, pasti ia akan terlambat buat kita. Makanya saudaraku, hari itu Esta mengambil keputusan. Dia memberitahukan kepada Mordekai, berpuasalah untuk aku. Dan saya dan dayang-dayang saya juga akan berpuasa selama 3 hari tidak makan dan tidak minum. Dan saya harus pergi berjumpa dengan raja. Kalau saya mati, biarlah saya mati. Baik saudaraku, ketika kita melihat sesuatu terjadi dalam rumah Tuhan, kita perlu bertindak. Kalaupun cara kita bertindak itu untuk menyelamatkan rumah Tuhan, kita perlu mengorbankan sesuatu. Korbankanlah itu untuk menyelamatkan rumah Tuhan. Karena kedudukan saudara, posisi saudara sebagai rajani. Ini sangat penting saudaraku. Kita lihat dokter di hospital. Ketika kita datang berjumpa dengan dokter, dengan penyakit kita yang sangat parah, dokter itu pasti akan katakan, kamu sudah datang terlambat. Cobalah kamu datang 1 bulan, 2 bulan sebelum penyakit ini merebak. Pasti penyakitmu itu bisa disembuhkan. Sama dengan kehidupan kita saudaraku. Jika ada hal itu terjadi dalam kehidupan kita dan terjadi depan mata kita, jika kita tidak bertindak untuk menyelesaikan masalah ini, jika ia terlambat, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa.
Kita lihat apa dilakukan Esther. Esther 3 ayat 13. Salinan surat itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Amin. Jadi banyak orang, saudaraku, mereka pada waktu itu mereka bersiap sedia untuk hari itu. Hari di mana waktu Esther berjumpa dengan raja. Jadi kita perlu bekerja sama. Setiap kita di dalam gereja, kita memiliki posisi pelayanan yang berbeza. Ada yang melayani di atas mimbar, ada yang melayani di kelompok sel, ada melayani di dalam sekolah minggu, anak-anak muda, belia, melayani di dalam musik, dan segala macam. Maka saudaraku, saudara perlu dalam kedudukanmu sebagai rajani yang melayani Tuhan. Position royalty. Saudara harus bekerja sama. Dengan imam dan raja harus bekerja sama. Kita baca saudaraku, Esther 4 ayat 15 sehingga ayat yang ke-16. Saya bacakan. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayang pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Amin. Makanya saudaraku, di sini Esther sebagai ratu, dia memberitahukan, kamu harus mendukung saya. Kamu juga harus berpuasa untuk saya. Dan saya dan raja dan saya juga berpuasa. Bersama-sama, adanya kerjasama antara ratu ataupun antara orang yang berada dalam kedudukan sebagai seorang raja dengan imam. Saudara dengan pemimpin saudara harus ada kerjasama. Supaya ketika ada masalah kita bisa selesaikan bersama. Jadi dalam kerajaan Tuhan, imam dan raja itu harus bekerja sama. Ini berbicara di mana kita harus hidup di dalam kesatuan bersama-sama. Makanya saudara iman dalam Tuhan, ketika kita bisa bersatu bersama, kita bisa menyelesaikan satu perkara itu dengan luar biasa. Itu sebabnya Esther mengumumkan semua orang Yahudi harus berpuasa. Harus belajar, harus mengambil resiko di dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, saudaraku. Di dalam gereja jangan kita mementingkan diri sendiri, kita harus mengambil resiko. Makanya Esther mengatakan, kalaupun saya harus berlawanan dengan undang-undang, mengambil keputusan berlawanan dengan undang-undang raja, kerajaan pada waktu itu, pemerintah pada waktu itu. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, saudaraku, jika kita hanya melakukan sesuatu pekerjaan hanya di ruangan lingkup kita, maka kita tidak pernah mengalami penterobosan. Esther tahu undang-undang di istana. Jika dia berjumpa dengan raja tanpa perkenan, pasti dia akan dibunuh. Puji Tuhan saudaraku, Esther dengan hati yang mau melihat pembebasan buat bangsanya. Dia melakukan pekerjaan di ruangan yang tidak sepatutnya, di ruangan lingkup, keluar daripada ruangan lingkupnya, persekitarannya. Sehingga dia bertindak di luar kebiasaannya, sehingga bangsa Israel itu bisa diselamatkan. Makanya sebagai umat Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan hari ini, ada kalanya kita harus melakukan sesuatu itu di luar kebiasaan kita, supaya kita bisa melihat penterobosan yang luar biasa. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, jangan risau ketika kita tidak bisa ataupun tidak dapat melakukan satu hal yang mungkin ketika kita di luar daripada kemampuan kita. Ingat saudaraku, Tuhan akan turut bekerja di dalam menyelesaikan setiap situasi yang kita hadapi. Kita lihat saudaraku dalam Esther 6 ayat 1 hingga yang ketiga. Bunyi firman Tuhan, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibaca di hadapan raja. Dan situ didapati satu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigitan dan Teres, 2 orang sida-sida raja termasuk golongan penjaga pintu telah berakhir
membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab mereka, Bidwanda raja yang bertugas yang pada baginda, kepadanya juga dianugerahkan suatu, tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebelum Esther berjumpa dengan raja, Tuhan sudah bekerja di dalam hati raja pada waktu itu. Dia tidak dapat tidur, saudaraku, karena ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hatinya, di mana dia pergi mengambil atau bertitah untuk membaca pencatatan sejarah. Dan di situ dia mendapati bahwa Mordekai adalah seorang yang pernah menyelamatkan nyawa raja. Akhirnya, saudaraku, apa yang berlaku? Raja mengaruniakan suatu pangkat kedudukan kepada Mordekai. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kadangkala ketika kita melakukan satu hal yang kita ingin kerjakan keluar dan kita tidak bisa lakukan karena mungkin keadaan kita terbatas. Tapi ingat, Tuhan bisa bekerja di luar daripada pemikiran kita. Ketika dia bekerja, saudaraku, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah Tuhan, kita telah diberikan kedudukan sebagai seorang raja. Mari kita kerjakan keluar posisi kita. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita telah dibebaskan, kita telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kita kita melihat gereja Tuhan itu menjadi gereja yang disatukan. Melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam rumahnya. Sehingga saudaraku, apapun yang berlaku, kalau kita tidak mampu selesaikan, ingat Tuhan yang akan membantu kita. Sehingga rumah Tuhan itu bisa menjadi rumah yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena saudara dan saya melakukan tanggung jawab kita dalam posisi kita sebagai imamat yang rajani. Posisi sebagai seorang raja, kita sanggup berkorban, kita sanggup menegur apa yang salah, kita sanggup membawa perdamaian. Kita tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita mementingkan tentang gereja. Kita mementingkan tentang kemuliaan Tuhan dinyatakan, tentang bangsa-bangsa. Ini sangat penting, karena saudara telah dibeli dengan darah yang harga yang mahal. Saudara telah mengalami kuasa kebangkitan. Dan saudara juga harus mengerti, saudara punya posisi sebagai imamat yang rajani untuk melakukan pekerjaan, perbuatan Tuhan yang besar di dalam rumahnya. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan, Engkau memberitahukan kami bahwa di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, kami memiliki posisi rajani. Kami adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kami harus menyatakan keluar, kami harus bertindak sesuai dengan posisi kami sebagai seorang raja. Kami harus menegur kesalahan yang tidak sepatutnya berlaku di dalam rumah Tuhan. Kami harus membawa kesatuan. Kami harus menghalang segala rupa bentuk perpecahan dalam rumah Tuhan. Kami mau rumah Tuhan ini terus berkembang maju bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini tuh, saudaraku, dalam tempat ini Tuhan. Karena setiap kami memiliki posisi sebagai seorang raja untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua bersama-sama sebagai satu umat Tuhan melakukan ataupun memberitakan perbuatan Tuhan yang besar di dalam kedudukan kami sebagai seorang raja. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa, tetap kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati mari Engkau hiburkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.